Terus timbang badan guru silat cabuli murid sesama jenis. Terpergok pencuri motor ditangkap warga. Kerap diancam menggunakan sajam pria bunuh kenalan. Jual obat keras tanpa izin edar, warung kelontong digerebek. Halo, selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal sepekan. Senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Dewi Manik selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal sepekan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi utama kita dari seorang pelatih silat yang diamankan jajaran Sareskrim Polresta Banjarmasin setelah melakukan pencabulan kepada murid sesama jenis. Guru silat ini menjebak korban dengan dalih timbang berat badan untuk mengikuti turnamen. Inilah detik-detik anggota Macan Resta bersama unit PPA Polresta Banjarmasin menggerebek kediaman BS, seorang guru silat yang melakukan tindakan pencabulan terhadap anak muridnya sendiri di Banjarmasin. Pelaku terkejut dan hanya bisa pasrah melihat petugas kepolisian datang ke rumah menangkapnya. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin Kompol Ero Asepa mengatakan BS diduga meminta murid laki-lakinya ke rumah dengan dalih timbang berat badan untuk mengikuti turnamen. Setelah korban tiba, pelaku meminta korban menimbang berat badan tanpa menggunakan busana. Dengan dibawa ancaman, pelaku juga menyuruh korban untuk rebahan dan akhirnya berhasil mencabuli siswa laki-lakinya. Anaknya mengikuti kegiatan salah satu kegiatan pencaksilat di wilayah di wilayah Banjarmasin. Kemudian berdasarkan pengakuan dari korban kepada orang tuanya bahwa yang bersangkutan dicabuli oleh pelatihnya, bahkan di bawah ancaman, yang mana korban sempat dilakukan oleh pelatihnya, yakni inisial BS. Dia sebagai pelatih bela diri, kemudian melakukan pengancaman dengan modus menyuruh beberapa muridnya, salah satunya di korban, untuk hadir datang dengan alasan timbang berat badan. Saat timbang berat badan, dia arahkan untuk lepas pakaian, kemudian setelah itu diraba-rabanya, kemudian disuruh tidur, dan disitulah dilakukannya dengan ancaman. Yang pertama dicekik, kemudian sempat juga ditampar oleh si pelaku. Polisi terus mendalami kasus ini guna memastikan apakah ada korban lain. Pelaku dijerat dengan pasal 473 ayat 3 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana pemerkosaan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor ditangkap warga di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pelaku kepergok saat mencuri motor milik petugas keamanan. Terduga pelaku pencurian kendaraan motor ditangkap warga saat hendak mencuri motor di salah satu kampus di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Menghindari amukan massa, pelaku yang merupakan pemuda itu diamankan di pos keamanan kampus. Menurut petugas keamanan, pelaku mencoba mencuri motor milik petugas keamanan, namun aksinya kepergok pemilik motor dan langsung diamankan. Maraknya aksi pencurian motor di wilayah Pesanggerahan membuat warga resah. Mau balik motor, jadi itu ada motor diparkir. Nah, dia tuh duduk di situ, Kebetulan yang punya security juga. Nah, pas duduk itu kok kata yang punya standarnya itu udah nggak nyandar. Duduk lama-lama standarnya udah nyandar lah. Lama-lama dinyalain motornya, kabur. Jadi kejar, ditangkap gitu.
Berarti berhasil diamankan ya Bang, dan motornya sendiri itu nggak berhasil dicuri, pokoknya motor terselamatkan. Setelah diamankan warga, pelaku pencurian motor tersebut diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk dilakukan proses hukum. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, unit Reskrim Polsek Panakukang, Kota Makassar menangkap seorang pelaku pembobol bengkel motor saat berjualan di bahu jalan. Polisi menyita puluhan onderdil motor hasil curian yang disembunyikan di salah satu rumah kosong. Seorang buruh harian lepas ditangkap polisi usai membobol dan mencuri puluhan suku cadang serta alat bengkel di salah satu bengkel di Jalan Dr. Leimena, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku berinisial RS 32 tahun, warga Jalan Bilawaya ini dibekuk tim Resmo Polsek Panakukang saat sedang berada di pinggir jalan tanpa perlawanan. Peristiwa pencurian ini terjadi di bengkel Adinda Motor, Kecamatan Panakukang pada Minggu 3 Mei 2026 dini hari. Pengungkapan kasus berawal saat anggota Opsnal Polsek Panakukang melintas di Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di depan Taman Maka Pahlawan. Petugas yang sudah mengantongi ciri-ciri pelaku melihat RS yang sedang berjualan di pinggir jalan dan langsung melakukan penangkapan. Pelaku kemudian digiring ke salah satu rumah kosong yang dijadikan gudang tempat barang bukti. Dari lokasi ini petugas menyita puluhan jenis onderdil, ban, aki, 1 unit motor, serta sebuah tas lempang. Ya, kami telah mengamankan seorang pelaku pencurian onderdil motor yang awalnya tidak mengakui, namun setelah kami kembangkan, kami bawa ke lokasi penyimpanan barang yang dia curi di sekitar Kelurahan Panaikang, tepatnya di samping aspal Panaikang, di 2 tempat yang berbeda. Dalam melakukan aksinya Bang, gimana Bang motifnya? Motifnya itu dia membobol bengkel yang sudah dalam keadaan tutup sehingga tidak ada penghuninya. Apa saja Bang dari pelaku diamankan? Dari barang yang diamankan yaitu ban, alat-alat motor seperti kampas rem, laher, termasuk peralatan pertukangan. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria menggasak 2 unit telepon genggam di lapak hewan kurban di kawasan Cipondo, Kota Tangerang, Banten, Rabu 6 Mei 2026. Pelaku memanfaatkan kondisi para penjaga lapak yang tengah tertidur di waktu subuh. Inilah rekaman CCTV yang menangkap detik-detik aksi pencurian di lapak hewan kurban di Jalan Kiai Haji Hashim Asyari, Cipondo pada Rabu 6 Mei 2026 dini hari. Dalam pantauan kamera pengawas terlihat seorang pria masuk dengan mengendap-endap ke area peristirahatan penjaga. Menurut keterangan korban, saat kejadian terdapat 6 orang penjaga yang berada di lokasi. Namun, karena rasa kantuk, semuanya terlelap hingga tidak menyadari kehadiran pelaku yang berhasil membawa kabur 2 unit ponsel. Akibat kejadian ini, para peternak dan penjaga lapak kini meningkatkan kewaspadaan dengan menerapkan sistem jaga bergantian dari malam hingga pagi hari untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. 6 orang. Ya. Terus tiba-tiba ada yang masuk atau gimana? Ya, orang masuk itu pas sholat subuh, azan sholat subuh. Orangnya nggak dikenal gitu? Nggak dikenal. Oke. Ngapain dia? Pas dia masuk, ngambil HP pertamanya di situ. Terus keduanya di sini. Berarti 2 HP? 2 HP. 2 HP yang diambil ya? Iya. Itu nggak ada yang sadar apa gimana Bang? Ya. Nggak ada yang sadar apa gimana? Nggak ada, orang pada tidur semua. Pulas semua ya? Iya, pulas semua. Orangnya? Ciri-cirinya tingginya sekitar 170 lah, pakai topi. Pakai topi ya? Iya. Emang nggak pernah kelihatan mukanya itu ya di sini? Kelihatan sih mukanya cuma agak buram. Tapi, tapi bukan orang petani peternak sini bukan? Bukan. Pastinya. Misalkan ronda, jangan ada yang tidur 1 orang gitu, misalkan ngejagain. Semalam sih begitu. Gantian. Gantian apa? Gantian tidurnya. Oke, berarti jaga ya? Meski telah mengantongi bukti rekaman CCTV, para korban tidak melaporkan insiden ini ke pihak berwajib.
Namun, mereka berharap pihak kepolisian dari Polsek Cipondoh dapat meningkatkan patroli Kamtipmas di area penjualan hewan kurban, terutama pada jam-jam rawan. Dari Kota Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, buron selama 1 bulan seorang pelaku penusukan terhadap suami selingkuhannya dibekuk unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita alat hisap dan puluhan plastik klip sabu sisa pakai sebagai barang bukti. Pelaku berinisial IB tak berkutik saat diringkus unit Reskrim Polsek Tambora di kamar kontrakannya di kawasan Sawah Lio, Tambora, Jakarta Barat. Sebelumnya IB menjadi buronan usai melakukan penusukan terhadap seorang pria berinisial HC. Insiden ini bermula saat korban memergoki pelaku tengah asyik berduaan dengan istrinya di dalam kamar kos di kawasan Krendang. Tak terima ditegur oleh korban, pelaku yang diduga merupakan bandar narkoba ini justru naik pitam hingga terjadi keributan. Pelaku kemudian menusuk lengan kiri korban dengan sebilah pisau lipat. Aksi keji ini sempat direkam oleh korban melalui ponsel miliknya sebelum pelaku melarikan diri. Selain menangkap pelaku atas kasus penganiayaan, polisi juga menemukan sejumlah alat hisap beserta puluhan plastik klip pembungkus sabu sisa pakai. Hasil tes urin pun menyatakan IB positif mengonsumsi narkoba. Sementara itu, pisau lipat yang digunakan untuk menusuk korban masih dalam pencarian petugas lantaran dibuang oleh pelaku ke dalam kali angke usai melancarkan aksinya. Korban mendatangi kos-kosan dari pelaku, terjadi cekcok karena adanya istri dari korban. Setelah terjadinya cekcok, tersangka sendiri mengambil pisau lipat yang ada di dalam sakunya, lalu pertama menusukkan ke arah dada, namun berhasil dihindari sehingga yang terkena adalah bagian lengan belakang. Kami mencari di TKP, namun pelaku sudah melarikan diri dan sempat berpindah-pindah tempat. Setelah itu kami mendapatkan informasi dan bergerak cepat mengamankan di wilayah sekitar Sawalio, Kecamatan Tambora. Di TKP penangkapan, kami mendapati adanya narkoba sisa pakai dan bom yang sudah digunakan. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Tambora. Atas perbuatannya tersebut, IB dijerat dengan pasal 466 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 2 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV.